Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, para pedagang warung makanan di Kota Semarang mulai kelimpungan karena takut untuk menaikkan harga makanan. Lima anggota geng brutal ditangkap polisi. Sebelumnya mereka salah sasaran dengan menganiaya sejumlah pemuda di Jalan Lingkar Luar Salatiga. Polisi di Grobogan menyalurkan air bersih dengan mobil water cannon ke sejumlah desa yang terdampak kemarau panjang. Kita ke informasi selanjutnya. Diduga karena termakan usia dan akibat hujan deras, atap bangunan sekolah dasar madrasah di Desa Gunung Lurah, Banyumas ambruk. Atap gedung sekolah madrasah Pakis ini ambruk pada Selasa malam. Atap ambruk setelah kawasan diguyur hujan lebat disertai angin kencang. 2 ruang kelas dan 1 ruang kantor mengalami kerusakan parah. Bangku dan kursi juga ikut tertimpa material atap. Kondisi bangunan yang sudah termakan usia dan bangunan dari kayu yang sudah lapuk diduga menjadi penyebab utama atap bangunan ambruk. Warga dan para siswa bergotong royong Rabu pagi membersihkan puing-puing yang runtuh. Kerusakan bangunan terjadi hanya beberapa hari menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Sejumlah anggota geng diringkus jajaran Polres Salatiga karena terlibat tawuran dan pengeroyokan. Sebelumnya, 5 pemuda menjadi korban salah sasaran geng tersebut. Tawuran antara geng di Salatiga lagi-lagi karena mereka menyalahgunakan media sosial untuk saling menantang satu sama lain. Polisi tidak mentolerir aksi geng yang meresahkan warga Salatiga. 5 remaja yang terlibat tawuran dan pengeroyokan langsung ditangkap. Sebelumnya, kelima pemuda menjadi korban salah sasaran aksi geng ini. Mereka membacok korban dengan senjata tajam. Aksi geng yang menyebut diri KBTM sangat brutal. Pada Jumat malam pekan lalu, mereka mengeroyok 5 orang saat berpapasan di Jalan Lingkar Luar Salatiga. Saat itu para korban baru saja pulang latihan pencak silat. Para pelaku mengira 3 pemuda ini adalah geng lawan yang sudah saling tantang di media sosial. Sehingga tanpa basa-basi, para pelaku memepet motor korban sehingga para korban terjatuh ke selokan. Aksi geng berlanjut saat bertemu dengan 2 remaja lainnya. Mereka juga melakukan aksi serupa. Bahkan kali ini mereka mengeroyok korban dengan senjata tajam sehingga salah satu remaja terluka. Aksi mereka tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan lanjutan, mereka benar-benar berpapasan dengan geng lawan dan lagi-lagi satu korban dilukai dengan senjata tajam. Aksi brutal salah sasaran kawanan geng motor lagi-lagi karena mereka menyalahgunakan media sosial untuk saling menantang tawuran. Ini berawal dari WP menantang dari grup BTM yang akhirnya terjadi pengeroyokan di 3 lokasi. Yang pertama, TKP pertama yaitu pada pukul 02.30 yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Itu korban yang pertama yaitu atas nama saudara Irfan, Sidan dan Arya, dengan pelaku yaitu satu pelaku itu masih statusnya masih anak, tidak bisa kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah Gabriel ini yang mengayunkan senjata, dan Dewa yang juga mengayunkan senjata, dan masih ada 2 orang DPO yaitu atas nama Dimas dan Bocil. Polisi menyita 11 senjata tajam berupa pedang dan celurit, serta 3 motor. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Julianto melaporkan dari Salatiga. Seorang pencuri membobol kotak amal masjid di Desa Danguran, Klaten. Pelaku tergolong sudah profesional karena dalam hitungan menit berhasil menjebol kotak amal. Dari rekaman kamera pengawas Masjid Al-Ikhlas, pelaku berjumlah 1 orang. Pelaku terlebih dahulu mengamati situasi sekitar masjid. Setelah merasa aman, pelaku dengan cepat membobol kotak amal. Pelaku kemudian memasukkan uang tunai ke dalam wadah motor.
Takmir masjid mengatakan pencurian terjadi pada tanggal 9 Juli 2023. Uang sekitar 2 juta rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Sementara polisi menyelidiki CCTV untuk mengungkap identitas pelaku. Kota apa ya dicongkel? Ini satu kota. Nilainya sekitar? Nilainya sekitar 1,5 sampai 2 juta kemungkinan. Itu aksi pelaku tuh cepat Pak atau seperti apa Pak? Itu kurang lebih 4 menitan. Mulai dari datang sampai nyongkel atau gimana? Mulai datang sampai nyongkel itu 4 menitan. Termasuk nekat atau seperti apa Pak pelakunya ini? Enggak tahu, udah pengalaman. Nah, langsung kita datangi TKP, kita mencoba melaksanakan penyelidikan, nanti hasil kami informasikan lebih lanjut. Penyelidikannya dengan rekaman CCTV atau memeriksa korban? Dengan hasil daripada pemeriksaan korban juga rekaman. Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri di Pati. Dari reka ulang terungkap, sebelum menganiaya istrinya, pelaku terlebih dahulu berpesta minuman keras. Diduga masih di bawah pengaruh minuman itulah emosi pelaku meledak saat bertengkar dengan korban. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Pati menggelar rekonstruksi suami bunuh istri yang terjadi pada 14 Mei lalu di lapangan Dusun Sumber, Desa Soneyan, Kecamatan Margorejo, Pati. Reka ulang tidak dilakukan di lokasi namun di lapangan Brimob karena pertimbangan keamanan. Pelaku peragakan 48 adegan. Pada salah satu adegan terungkap, pelaku menenggak minuman keras bersama teman-temannya di rumah tetangga sebelum menganiaya istrinya. Usai pesta minuman keras, pelaku pulang ke rumah. Pelaku mendapati popok bayinya sudah habis. Pelaku kemudian mengajak istrinya dengan sepeda motor untuk membeli popok. Namun di tengah perjalanan, keduanya terlibat pertengkaran hebat di tengah lapangan Dusun Sumber. Diduga karena masih berada di bawah pengaruh minuman keras, pelaku menganiaya istrinya hingga kemudian meninggal dunia. Keluarga yang ikut menyaksikan proses reka ulang minta penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Keluarga ya jelas lah kalau yang namanya sampai menghilangkan nyawa itu kan kalau bisa kan sampai seberat apakah itu seumur hidup apakah mati kan nanti kan terserah yang wajib. Tapi yang jelas dari pihak keluarga kalau cuman sekedar hukuman 2-3 tahun sampai 5 tahun itu jelas nggak akan terima. Pasti. Reka ulang dilakukan untuk memperjelas kasus sehingga segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Kita melaksanakan rekonstruksi bersama dengan kejaksaan juga dengan tujuan untuk membuat semakin terang perkara ini, dan dari hasil rekonstruksi sebanyak 48 adegan di situ juga sudah menggambarkan jelas sesuai dari awal penanganan kita, yaitu di mana korban dianiaya oleh suami atau tersangka ini akibat karena jengkel kemudian cekcok di tengah lapangan. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Arif Nur melaporkan dari Pati.